Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji bagi nama Tuhan. Ini adalah hari kedua sebelum kita mengakhiri bulan Juli, tanggal 30 Juli 2024. Saya berharap Bapak Ibu Saudara semua dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Dan sebelum kita tidur sepanjang malam, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan dan mengenai atribut Tuhan yang besar itu. Kita sudah belajar banyak sekali, sampai hari ini sudah belajar 29 atribut Tuhan. Ini adalah yang ke-30 dan saya beri judul Tuhan kita murah hati. Tuhan dalam atributnya memiliki kemurahan hati. Kita membaca ayatnya dalam ayat hafalan kita dalam Roma 9 ayat yang ke-15 yang berbunyi demikian. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Tentunya ini adalah kutipan dari Keluaran pasal 33 ayat 19. Ini adalah perkataan Tuhan kepada Musa pada saat mereka berjalan di padang gurun. Dan kita tahu orang Israel itu seringkali meragukan Tuhan. Dan di dalam Roma, saudara kita bisa membaca, kalau saudara membaca Roma pasal 9 ayat 11, itu Paulus memberikan argumentasi mengenai pemilihan Tuhan kepada orang Israel. Dan kalau ada orang yang bertanya-tanya, mengapa Tuhan memilih Israel, kok tidak bangsa lain? Dan itu sepenuhnya kedaulatan Tuhan, dan kita tidak bisa argumen dengan Tuhan. Saudara, Tuhan itu berdaulat penuh atas hidup kita. Contohnya, jenis kelamin itu tidak ada yang bisa memilih. Kita tidak bisa memilih mau jadi pria atau wanita. Kalau Tuhan sudah tetapkan jadi pria atau wanita, bersyukurlah dan lakukan tugas dan tanggung jawab kita. Lalu kalau kita juga tidak bisa memilih dari keluarga mana, dari keluarga siapa, orang tua kita tidak bisa memilih. Termasuk juga di dalamnya pemilihan Tuhan atas Israel. Tuhan dalam kemahatauannya, Tuhan dalam kemahakuasaannya, dengan hikmatnya yang tak tertandingi itu, Tuhan tahu. Dan karena itulah kalau ada orang yang bertanya-tanya, misalnya di dalam ayat 14 ya, jika tidak demikian, apakah yang hendak kita katakan, apakah Allah tidak adil? Maksudnya kenapa pilih Israel? Lalu Tuhan menjawab dalam ayat yang kita baca tadi, bahwa Tuhan berdaulat penuh memberikan kasih karunia, berbelas kasihan kepada siapa dia memberikan belas kasihan, dan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Namun kita tidak akan fokus di dalam perdebatan mengenai hal itu, mengenai pemilihan ini, tetapi kita fokus dalam ayat tadi yang menyatakan bahwa Tuhan itu dalam karakternya adalah Tuhan yang murah hati. Ada begitu banyak ayat-ayat lain yang menyatakan hal ini. Ya, misalnya di dalam Mazmur 30 ayat yang ke-5 atau ke-6 dalam Alkitab saudara dinyatakan, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Lalu Mazmur 77 ayat 8 di sana dinyatakan, atau ayat 6 atau 7 di dalam kitab bahasa Indonesia beda-beda saudara. Yang pasti ayatnya berkata demikian, untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak bermurah hati lagi? Artinya Tuhan kita adalah Tuhan yang murah hati, Tuhan yang selalu melimpahkan kasih dan kemurahannya kepada kita. Kalau Tuhan hanya punya atribut yang kudus saja, consuming fire yang seperti kita sudah lihat beberapa hari yang lalu, maka habislah kita. Tapi puji nama Tuhan, dalam keberadaannya ia memiliki atribut yang lain, yaitu kemurahan hati. Karena Tuhan itu murah hati, maka sudah pasti kita sebagai anak-anaknya pun harus memiliki kemurahan hati untuk sesama kita. Amsal 11 ayat 17 menyatakan, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Lalu dalam Matius 5 ayat 7 dinyatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan.
Lalu Lukas 6 ayat 36, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah murah hati. Jadi kalau kita mau seperti Tuhan Yesus, mau seperti Bapa di surga, kita harus memiliki kemurahan hati. Murah hati juga adalah salah satu karakter orang yang hidupnya dipenuhi oleh kasih Tuhan. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dinyatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Wah, luar biasa. Saya tahu ini tidak mudah bagi kita. Seringkali kita hanya mementingkan diri sendiri. Sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia cenderung selfish, egois, hanya mementingkan diri sendiri. Namun hari ini firman Tuhan mengingatkan kita agar kita memiliki kemurahan hati kepada orang lain, karena Tuhan kita murah hati. Karena Tuhan kita murah hati, maka Ia pun akan memberikan kemurahan untuk kita sehingga Dia sanggup memenuhi kebutuhan hidup kita. Biarlah kiranya sepanjang malam ini kita bisa tidur dan beristirahat, merenungkan dan mengingat akan Tuhan kita yang penuh dengan kemurahan hati. Biar kita tidur dengan nyenyak dan besok pagi kita bangun dengan tubuh, jiwa, raga yang sehat dengan rahmat Tuhan yang baru setiap pagi, menjalani aktivitas kita dengan bersyukur dan bersuka cita. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.